Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan Anda berada di tengah lautan manusia di Tanah Suci, di mana jutaan jiwa bersimpuh mencari ampunan. Namun, justru karena kesombongan dan rasa percaya diri yang berlebihan, Pak Sulam, pria parubaya yang sudah sering naik haji, malah tersesat sendirian selama 5 hari penuh. 5 hari tanpa arah, tanpa kejelasan. Di tempat yang seharusnya menjadi momen paling suci dalam hidupnya berubah menjadi mimpi buruk yang menggetarkan jiwa. Apa yang terjadi? Bagaimana dia bisa bertahan? Ini bukan sekadar cerita biasa. Ini adalah peringatan keras bagi kita semua untuk tetap rendah hati dan selalu waspada, bahkan di saat-saat paling suci sekalipun. Sudah pernahkah kamu mengalami atau mendengar cerita tentang orang yang tersesat? Baik secara fisik maupun dalam perjalanan hidupnya? Atau mungkin kamu punya pengalaman serupa yang ingin dibagikan? Yuk, tulis cerita dan pengalaman kamu di kolom komentar. Kami sangat ingin mendengar kisah inspiratif dari kamu semua. Siapa tahu, cerita kamu bisa menjadi pelajaran dan motivasi bagi banyak orang. Mari kita mulai ceritanya. Pak Sulam adalah seorang pria parubaya yang sudah tidak asing lagi dengan ritual ibadah haji. Sudah lebih dari 3 kali ia menunaikan rukun Islam yang kelima ini. Dengan wajah yang penuh percaya diri dan sedikit senyum menyiratkan kebanggaan, ia sering bercerita pada teman-temannya, "Saya ini sudah hafal betul jalur-jalur dan rutinitasnya. Bukan pertama kali, jadi santai saja." Pak Sulam merasa perjalanan kali ini pasti lebih mudah. Dia menganggap dirinya sudah cukup berpengalaman. Namun, sedikit yang dia sadari, rasa percaya diri yang berlebihan itu justru membuka pintu bagi sebuah kesulitan besar. Sesampainya di Tanah Suci, ia melihat keramaian yang sangat berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Banyak wajah baru, berbagai bahasa, dan arus manusia yang begitu deras. Tapi Pak Sulam, dengan kesombongannya, tidak peduli akan hal itu. Dia yakin bisa melangkah tanpa harus bergantung pada pemandu atau petunjuk dari orang lain. "Saya sudah tahu semua jalannya. Ini hanya soal mengingat-ingat," pikirnya. Saat teman-temannya sibuk bertanya pada petugas atau membaca peta, Pak Sulam berjalan sendiri, mengikuti insting dan ingatan lama. Tapi, keramaian itu seperti labirin yang terus berubah, dan tanpa sadar, ia mulai berjalan menjauh dari jalur yang benar. Pada hari pertama, Pak Sulam masih berjalan dengan penuh keyakinan. "Tidak perlu takut tersesat, semua sudah saya hafal," katanya pada dirinya sendiri dengan suara pelan. Ia bahkan sempat melewati beberapa petugas dan jamaah yang menawarkan bantuan, tapi dia menolak dengan halus. "Terima kasih, saya bisa sendiri," ujarnya dengan senyum kecil. Namun, setelah beberapa jam, ia mulai merasakan ada yang berbeda. Jalan-jalan yang ia ingat ternyata tidak persis sama seperti dulu. Beberapa pintu yang biasa ia lewati kini tertutup, dan beberapa gang kecil sudah berubah arah. Pak Sulam mencoba tetap tenang dan mencari petunjuk dengan matanya. Tapi, arus manusia yang terus mengalir membuatnya susah bergerak cepat. Ia mencoba bertanya ke beberapa jamaah lain, tapi bahasa yang digunakan sulit ia mengerti. "Maaf, saya cari jalan ke pemondokan," tanya Pak Sulam dengan bahasa Indonesia terbata-bata. Orang-orang hanya menggeleng dan bergegas pergi, atau memberi jawaban dengan bahasa Arab yang tidak dipahaminya. Kepercayaan dirinya mulai goyah, tapi dia tetap menolak untuk mengakui kalau ia tersesat. "Mungkin cuma sebentar saja, saya tinggal cari jalan yang benar," gumamnya. Hari kedua di Tanah Suci menjadi momen yang mulai menakutkan bagi Pak Sulam. Ia merasa terasing dan kelelahan. Ia berjalan tanpa arah yang jelas, mencoba mengingat petunjuk yang pernah ia pelajari dulu, tapi semuanya terasa kabur. Tubuhnya mulai merasakan lelah dan dahaga, tapi ia belum menemukan jalan kembali ke tempat penginapan. Ia duduk di sebuah sudut tembok dan menarik nafas dalam-dalam.
Ini tidak seperti yang saya bayangkan. Kenapa saya bisa sesat seperti ini? Bisiknya pada diri sendiri. Dalam hati, ia berdoa, "Ya Allah, ampuni aku. Aku terlalu sombong, terlalu yakin tanpa bertanya. Tolong aku keluar dari kebingungan ini." Di sekelilingnya, ia melihat orang-orang berlalu lalang dengan wajah yang sibuk dan penuh tujuan, sementara dia merasa seperti terdampar. Tidak ada yang tahu dia tersesat kecuali dirinya sendiri. Rasa takut perlahan berubah menjadi kesedihan yang mendalam. Kalau aku tidak pernah sombong, pasti aku tidak akan berada di sini, pikirnya sambil menundukkan kepala. Pada hari ketiga, rasa putus asa mulai menggerogoti hati Pak Sulam. Ia mulai bertanya-tanya, apakah ada yang akan menemukannya atau membantunya kembali. Ia merasakan dinginnya malam yang menusuk tulang, sementara ia terpaksa tidur di tempat terbuka, hanya beralaskan kain ihram yang sudah mulai kotor. Ya Allah, aku menyerahkan semuanya kepada MU. Aku sadar aku salah. Aku hanya manusia biasa yang lemah, ucapnya dalam doa yang panjang dan penuh penyesalan. Dalam keheningan malam itu, Pak Sulam teringat pesan dari ayahnya dulu, haji bukan hanya tentang mengingat jalur, tapi tentang merendahkan hati, tunduk pada Allah, dan selalu meminta petunjuk. Air matanya jatuh perlahan, mengalir membasahi pipinya yang mulai keriput. Dia berbisik lirih, "Aku sudah sombong, dan kini aku merasakan akibatnya." Kesunyian malam menjadi saksi akan penyesalannya yang mendalam dan harapan agar esok hari membawa jawaban. Di pagi hari yang dingin, saat matahari mulai menyinari tanah suci, Pak Sulam melihat seorang wanita tua yang berjalan pelan menghampirinya. "Nak, kau tampak sangat lelah dan sedih. Apa kau butuh bantuan?" tanya wanita itu dengan suara lembut dan penuh kasih. Pak Sulam mengangkat wajahnya, menatap mata wanita itu dengan mata yang sembab. "Saya tersesat, Bu. Saya sombong, merasa sudah tahu segalanya. Tapi sekarang saya di sini, sendiri dan bingung," jawab Pak Sulam dengan suara bergetar. Wanita itu tersenyum penuh pengertian dan berkata, "Kesombongan adalah ujian terberat, Nak. Tapi jangan takut. Allah selalu membuka jalan bagi hambanya yang mau bertaubat. Jangan pernah ragu untuk meminta pertolongan." Kata-kata itu seperti angin segar yang masuk ke dalam hati Pak Sulam. Perlahan, ia merasakan harapan mulai tumbuh kembali, dan sebuah pelajaran berharga mulai membekas dalam jiwanya. Setelah pertemuan dengan wanita tua itu, Pak Sulam mulai mencoba bangkit dari keputusasaannya. Ia memberanikan diri untuk berjalan lagi, meski langkahnya masih berat dan lemah. "Aku harus percaya, Allah pasti memberi jalan," gumamnya pelan. Ia mulai lebih memperhatikan sekeliling, mencari tanda-tanda yang bisa membantunya kembali ke pemondokan. Kadang ia bertanya pada orang asing, dengan hati yang kini lebih rendah dan tulus. Suatu saat, seorang pemuda dari Pakistan menepuk bahunya dan berkata, "Brother, follow me, I take you to your place." Pak Sulam mengangguk dengan mata berkaca-kaca. "Terima kasih, Nak. Kau bagaikan malaikat bagiku," katanya lirih sambil menggenggam tangan pemuda itu erat-erat. Perjalanan panjangnya mulai dipenuhi dengan rasa syukur dan harapan yang baru. Ia sadar, tak ada yang lebih penting selain mengakui keterbatasan diri dan menerima bantuan sesama. Hari keempat membawa tantangan baru. Tubuh Pak Sulam yang mulai lemah harus melawan rasa haus dan lapar yang semakin mengganggu. Namun, hatinya tetap kuat berkat bantuan dan dorongan dari orang-orang di sekitarnya. Di sebuah sudut Masjidil Haram, seorang wanita muda dari Indonesia memberikan sebotol air mineral. "Pak, minum dulu, agar kuat menjalankan ibadah," katanya dengan lembut. Pak Sulam menerima air itu dengan tangan gemetar. "Terima kasih, Nak. Allah membalas kebaikanmu," ucapnya dengan mata berkaca-kaca.
Momen kecil itu begitu berarti baginya, mengingatkannya bahwa dalam kesulitan, selalu ada tangan-tangan baik yang siap membantu. Ia pun berdoa, "Ya Allah, ajarkan aku menjadi pribadi yang rendah hati dan penuh kasih seperti mereka." Setiap tegukan air seolah mengisi bukan hanya tubuhnya, tapi juga jiwanya yang lelah. Dalam kesunyian malam hari keempat, Pak Sulam merenungkan perjalanan hidupnya. Betapa banyak kesalahan yang kulakukan, terutama kesombongan yang membuat aku tersesat, bisiknya. Ia mengingat kembali momen-momen saat ia sombong menolak bantuan, merasa dirinya paling tahu. Kini ia sadar, haji bukan sekadar rutinitas fisik, tapi perjalanan batin yang mengajarkan kesabaran, kerendahan hati, dan keikhlasan. Dalam doanya, Pak Sulam menangis terseduh-seduh, memohon ampunan dan petunjuk. "Ya Allah, aku ingin berubah. Jadikan aku hamba MU yang rendah hati dan selalu bersyukur." Rasa penyesalan itu mengalir begitu dalam, membersihkan hati yang selama ini tertutup oleh ego. Ia merasakan kedamaian kecil mengisi dirinya, memberi kekuatan baru untuk melanjutkan perjalanan suci ini. Saat pagi menjelang hari kelima, Pak Sulam mulai merasakan kekuatan dan semangat yang baru. Ia tak lagi berjalan dengan rasa takut, tapi dengan keikhlasan dan tawakal yang tulus. Ia bertekad untuk menyelesaikan ibadah haji dengan hati yang bersih dan penuh syukur. "Aku sudah belajar banyak, bukan hanya soal jalan di Mekah, tapi tentang hidup," ucapnya pelan pada dirinya sendiri. Di sekitar Masjidil Haram, ia bertemu dengan beberapa jamaah yang membantu menunjukkan jalan kembali ke penginapan. Salah satu dari mereka berkata, "Pak, jangan ragu untuk minta tolong. Kita semua saudara di sini." Pak Sulam tersenyum dan mengangguk. "Terima kasih. Aku tidak akan sombong lagi." Perasaan damai dan bahagia mulai mengisi hatinya, membuat setiap langkah terasa ringan dan bermakna. Saat Pak Sulam akhirnya tiba kembali di penginapan setelah 5 hari tersesat, ia disambut dengan pelukan hangat dari teman-temannya. "Pak, kami khawatir sekali," kata salah satu sahabatnya dengan suara penuh kelegaan. Pak Sulam mengangguk, matanya berkaca-kaca. "Aku belajar banyak hal selama 5 hari ini. Kesombongan membuat aku tersesat. Tapi sekarang aku kembali dengan hati yang lebih rendah dan penuh syukur." Ia pun berbagi cerita dan pelajaran hidupnya dengan teman-teman, mengingatkan bahwa dalam menjalani ibadah, kerendahan hati dan kesiapan menerima bantuan sangatlah penting. Jangan pernah merasa paling tahu, karena Allah selalu punya rencana dan ujian untuk kita semua, tutup Pak Sulam dengan senyum tulus. Kisahnya menjadi pelajaran berharga bagi semua yang mendengarnya, mengajarkan bahwa perjalanan spiritual sejati adalah tentang melepas ego dan menumbuhkan iman.